Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, viral di media sosial seorang pemotor dihadang komplotan debt collector di Jalan Kelapa Gading, Nias, Jakarta Utara. Pelaku yang berjumlah 5 orang berupaya merampas sepeda motor hingga menganiaya korban. Inilah video yang viral di media sosial memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas di ruas jalan Kelapa Gading Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dipepet dan dihadang oleh komplotan mata elang. Komplotan mata elang juga menunjukkan sebuah surat yang diduga berupa menarik paksa kendaraan sepeda motor milik korban. Sementara pihak kepolisian dari Polsek Kelapa Gading yang mengetahui kejadian itu langsung menelusuri lokasi dan melakukan olah TKP. Betul, jadi pada saat sedang perjalanan, korban ini dipepet oleh para pelaku, kemudian diberhentikan dan dipaksa untuk diambil motornya. Kemudian dari korban menelpon pihak keluarga korban, sehingga datanglah pihak keluarga korban, namun ada disertai penganiayaan. Penganiayaan itu berupa tendangan di bagian bahu kepada korban, kemudian setelah ada kejar-kejaran, korban berhasil meloloskan diri. Hingga kini polisi sudah menerima laporan dari korban terkait upaya perampasan sepeda motor dan penganiayaan dan memburu komplotan mata elang yang berjumlah 5 orang tersebut. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah mobil sedan terbakar di ruas tol Jor, Cipayung, Jakarta Timur. Sebelum kendaraan terbakar, mobil sempat terlibat kecelakaan dengan truk. Kobaran api disertai asap tebal membakar habis mobil sedan yang terbakar di ruas tol Jor, tepatnya di kilometer 36400 Cipayung, Jakarta Timur. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api yang membakar habis seluruh bagian mobil sedan tersebut. Mobil sedan yang terbakar tersebut sebelumnya terlibat kecelakaan dengan kendaraan truk yang sama-sama melintas dari arah Taman Mini menuju Bekasi. Setelah menabrak truk, mobil sedan kemudian menabrak pembatas jalan tol hingga akhirnya terbakar. Pengemudi sedan berhasil diselamatkan oleh pengendara lain yang melintas. Ada seberang, saya dengar ada benturan, saya noleh kemari, tiba-tiba api udah keluar. Udah keluar dari mobil, pas kita lihat nih mobil dia nabrak pembatas. Nah terus dibantu juga sama warga tadi, teman-teman. Dari warga dari sumber daya air. Ya tapi karena api sudah terlalu besar, tidak bisa kita bantu. Alhamdulillah tidak ada. Jadi korbannya itu bapak sekarang sudah di ambulan dan tidak ada yang luka. Alhamdulillah. Sementara akibat kejadian ini kemacetan panjang beberapa kilometer terjadi dari arah Taman Mini menuju Bekasi dan sebaliknya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas pada hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Baik, selamat pagi Brigadir Aniza. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan dari sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya, baik, terima kasih Nata dan juga Sabrina, serta selamat pagi pemirsa. Kami dari NTMC Polri akan mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Memasuki jam berangkat perkantoran, situasi arus lalu lintas sudah mulai terlihat dari peningkatan volume kendaraan. Untuk itu langsung saja kita yang pertama langsung saja memantau kondisi arus lalu lintas, yaitu di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama pemirsa di layar kaca Anda situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang sudah mulai terlihat dari peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintas masih terpantau lancar. Ketersendatan pagi hari ini terjadi menjelang traffic light saja. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan menunggu antrean traffic light tepat di belakang garis stop. Namun situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini sudah mulai terlihat dari peningkatan volume kendaraan. Kami himbau bagi para pengendara mengingat situasi arus lalu lintas terpantau sudah ramai dan mengalami ketersendatan. Kami himbau untuk tetap bersabar dan memperhatikan laju serta batas kecepatan kendaraan Anda.
Berikutnya kita beralih ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini masih terpantau lancar, ketersedatan hanya menjelang traffic light saja. Namun pada hari ini di kawasan ini sudah didominasi oleh kendaraan berat. Kami himbau untuk tetap berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Pekayon menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun gerbang tol Bekasi Barat untuk pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Dan berikutnya kita akan bergeser ke kawasan Pos Lantas Ledeng, Bandung. Situasi arus lalu lintas pemirsa dari arah Lembang yang akan mengarah ke Setiabudi, begitupun untuk arah sebaliknya, sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Arus lalu lintas terpantau ramai pada pagi hari ini. Dan dari arah Selsan, maksud kami dari arah Jalan Sersan Bajuri, pada pagi hari ini juga terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan untuk yang terakhir pemirsa, kita pantau kondisi arus lalu lintas yang ada di kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan kami himbau khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan juga pemirsa, berdasarkan dari data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 175 kasus laka lantas. Dengan rincian 29 meninggal dunia, 31 luka berat dan juga 260 luka ringan. Dari data tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol ataupun di jalan arteri. Untuk itu, kami selalu menghimbau untuk kembali mengecek kendaraan fisik. Maksud kami mengecek fisik kendaraan Anda dalam keadaan yang layak dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang baik juga. Dan untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini. Silakan kembali ke studio Sindo. Baik, terima kasih Brigadir Anissa atas laporannya dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Wah, cuma 1% babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindo News TV.